Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, yang ditulis oleh Syekhul Islam wa Mujaddidu Da'wati Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maka ini adalah penjelasan terhadap buku karya tulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yang mencakup syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala berkata, maka aku mengatakan risalah ini benar-benar mencakup syarat salat yang 9, rukun salat yang 14, dan wajib salat yang 8. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan syarat yang keempat dari syarat-syarat salat, yaitu menghilangkan hadas, beliau menyebutkan syarat-syarat bersuci, syarat-syarat taharah yang 10, dan wajib-wajib wudu yang berjumlah 6, serta wajib wudu yaitu tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim ketika ingat, dan pembatal-pembatal wudu yang berjumlah 8. Ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membicarakan tentang rukun-rukun salat, beliau mentafsirkan surat Al-Fatihah dengan ringkas dan menjelaskan lafaz-lafaz istiftah dan tasyahud. Syarat-syarat salat. Syarat di dalam bahasa Arab syurutun, dan bentuk tunggalnya adalah syarut. Artinya adalah syarat. Syarat adalah yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan, dan yang keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan. Artinya adalah bahwasannya keberadaan seseorang tidak bersuci mengharuskan salatnya tidak sah. Sebab bersuci adalah syarat salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kadangkala seseorang berwudu kemudian berhadas,
tanpa sholat dengan wudhu itu. Oleh karena itu tidak mengharuskan keberadaan bersuci, keberadaan sholat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, syurutus salati tis'ah, syarat-syarat salat 9. Al-islamu wal-aqlu wat-tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurati wa dukhulul waqti wa istiqbalul qiblati wan niyyah. Islam berakal, tamyiz menghilangkan hadath, menghilangkan najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat dan niat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, asy-syaratul awwalu al-islam. Syarat salat yang pertama adalah Islam. Wa didduhul kufr, dan lawannya adalah kekafiran. Wala tuqbalus salatu illa min muslim, dan salat tidak diterima kecuali dari seorang muslim. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wal kafiru amaluhu mardud, orang kafir amalannya tertolak. Walau amila ayya amal, meskipun dia beramal dengan amalan apa saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 17. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak sepantasnya orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan pada diri-diri mereka terdapat kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang amalan-amalan mereka terhapus dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadirkan apa yang mereka kerjakan dari suatu amalan, lalu kami jadikan ia seperti debu-debu yang berterbangan. Setiap amalan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah-tengah umat ini tidak bermanfaat bagi pelakunya, kecuali apabila didahului oleh kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dibangun di atas keduanya. Sebab itu mesti ada perbuatan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, dan perbuatan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah adalah perkara yang dituntut
kesaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mesti ada perbuatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dituntut kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua amalan yang dikerjakan oleh orang kafir tidak bermanfaat untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla, karena orang kafir kehilangan syarat Islam. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sungguh berdalil terkait tertolaknya amalan-amalan orang kafir dan terkait tidak diterima amalan-amalan dari mereka dengan dua ayat dari surat At-Taubah dan surat Al-Furqan. Sebab ayat di surat Taubah ditutup dengan penjelasan terhapusnya amalan-amalan orang kafir, dan ayat di surat Al-Furqan menjelaskan bahwa amalan-amalan orang-orang kafir tidak dianggap, dan bahwasanya amalan-amalan mereka seperti debu-debu berterbangan, yaitu batal dan hilang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, asy-syartu tsani, syarat salat yang kedua, al-aql, berakal, wa didduhul junun, lawannya gila. Wal majnunu marfu'un anhu al-qalam hatta yafiq. Orang gila pena tidak berlaku baginya, pena diangkat darinya, hukum tidak berlaku untuknya sampai dia sadar. Wad dalilul hadithu, dan dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari 3 orang, hukum tidak diberlakukan untuk 3 orang. An-naimi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Was-saghiri hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balik. Orang yang salat, ketika salat mesti akalnya berfungsi. Dia tidak kehilangan fungsi akalnya karena gila atau mabuk. Sebab orang gila hukum tidak diberlakukan baginya, dia bukan mukallaf. Dan orang mabuk menjadikan dirinya kehilangan fungsi akalnya, maka disamakan dirinya dengan orang-orang gila. Sebab dia tidak memikirkan sholatnya, sebab dia tidak memahami sholatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sungguh berdalil dengan hadis rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari 3 orang, hukum tidak diberlakukan untuk 3 orang. Dan ia adalah hadis sahih, dikeluarkan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan lihatlah Irwaul Ghalil karya Al-Albani. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, asy-syaratu tsalitsu at-tamyiz wa didduhu as-sighar. Syarat yang ketiga tamyiz, dan lawannya adalah anak-anak. Wa hadduhu 7 sinin, batasan tamyiz adalah 7 tahun. Thumma yu'maru bis-shalah, kemudian dia diperintahkan untuk mengerjakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-salati lis-sab', perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada waktu usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat.
li'ashar, pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Apabila anak kecil sampai usia tamyiz, yaitu usia 7 tahun, dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Bukan karena sholat wajib dia kerjakan, sebab wajib mengerjakan sholat hanya terjadi setelah dia baligh. Anak-anak pada usia 7 tahun diperintahkan mengerjakan sholat agar dia terbiasa dengan sholat, terbiasa mengerjakan sholat sesuai dengan cara yang disyariatkan. Dan apabila dia sampai pada usia 10 tahun, perintah terhadapnya untuk mengerjakan sholat semakin dipastikan. Serta karena meninggalkan sholat itu, dia dididik dengan dipukul, dengan pukulan yang tidak melukai. Berdasarkan sabda Nabi SAW, muru abna'akum bis sholati lis-sab', perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan ia adalah hadis sahih, dikeluarkan Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan dikeluarkan Abu Dawud dari hadis Sibrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, dan lihatlah Irwaul Ghalil. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, asy-syaratur rabi', syarat yang keempat, raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Wa huwal wudhu'ul ma'ruf, dan menghilangkan hadath adalah wudhu yang dimaklumi. Wa mujibuhul hadath, dan sebabnya adalah hadath. Hadath adalah semua yang keluar dari dua jalan. Demikian juga semua pembatal wudhu adalah hadath. Hadath adalah yang mewajibkan berwudhu. Hadath ada dua macam, hadath besar, dan ia adalah yang mewajibkan mandi. Hadath besar yaitu junub, haid, dan nifas. Hadath yang kedua adalah hadath kecil, dan hadath kecil adalah yang mewajibkan berwudhu. Menghilangkan hadath caranya dengan mandi atau dengan wudhu bagi siapa yang mendapati air atau mampu menggunakan air. Maka jika dia tidak mendapati air atau mendapati air tetapi tidak bisa menggunakan air, dia berpindah menghilangkan semua dari hadath besar dan hadath kecil dengan tayamum. Apabila dia bertayamum untuk hadath besar kemudian mendapati air, dia mandi berdasarkan sabda Nabi SAW, innas sa'idat tayyiba tahurul muslim, sesungguhnya debu yang baik suci dan mensucikan seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyamussahu basyaratah, maka jika dia mendapati air, maka hendaknya dia mensucikan dirinya dengan air tersebut. Fa inna dzalika khair, sebab sesungguhnya itu yang paling baik. Dikeluarkan Tirmidzi dan selainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. At-Tirmidzi berkata hadis hasan lagi sahih, dan lihatlah Irwaul Ghalil. Apabila orang yang berhadath besar mandi dan meniatkan dengan mandinya tersebut menghilangkan hadath besar dan kecil, maka hadath besar dan kecil terhilangkan. Adapun jika dia menjadikan air mengenai badannya, yaitu apabila dia mandi, terkait mandi untuk sholat Jumat atau untuk mendinginkan badannya, dan dia meniatkan dengan perbuatannya tersebut menghilangkan hadath kecil, maka sesungguhnya hadath kecil tidak hilang.
Sebab mandi ini, yaitu mandi untuk sholat Jumat, tidak ada padanya menghilangkan hadas. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.